Waalaikumsalam. Kita mulai aja kali ya perkuliahan sore ini ya. Iya, Bu. Oke. Tunggu ya. Oke, Assalamualaikum. Gimana layarnya udah kelihatan belum ya? Sudah, Bu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama saya Anissa Aprianti. Kebetulan saya kebagian untuk memaparkan materi di keperawatan gerontik. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, ini Alhamdulillah baik, Bu. satu kelas ini isinya ada 5 ya? Iya. Oke. Pertemuan pertama saya akan bahas tentang konsep lanjut usia. Kalian sepertinya kayak udah tahu ya apa sih lanjut usia, terus gerontik tuh apa sih? Jadi kalau misalnya kita bahas tentang gerontik sendiri ialah ya orang-orang yang memang sudah pada lanjut usia. Kebayang ya kalau misalnya lanjut usia itu seperti apa? Oke. Pertama, saya akan bacakan tentang definisi lansia. Seperti yang bisa kalian lihat di PPT yang sudah saya paparkan, lansia sendiri ialah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Jadi memang kalau untuk dikatakan siapa sih dia lansia, kalau kalian mungkin punya nenek, punya kakek, oh ternyata yang dikatakan lansia itu yang usianya ya sudah tua. Otomatis kalau misalnya pada lansia, dia akan mengalami yang namanya menua. Jadi istilah lansia atau tua itu bukan penyakit, tapi merupakan ya memang itu suatu proses. Setiap manusia itu akan melalui tahap menua. Jadi kalau di sini dikatakan menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan kumulatif. Jadi memang yang namanya orang semakin usianya semakin bertambah, maka akan banyak sekali perubahan yang terjadi pada dirinya. Gak bedanya kalian dari kecil sampai kalian hingga sekarang itu kan ada tahapannya ya, banyak perkembangannya. Begitu juga dengan pada lansia. Ternyata semakin dewasa pada lansia ini semakin tua umurnya malah dia akan mengalami perubahan. Perubahan apa? Nah, nanti kita bahas sama-sama. Jadi menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua sendiri merupakan proses sepanjang hidup. Tidak hanya dimulai dari satu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui 3 tahap kehidupan, yaitu anak, dewasa, dan menjadi tua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, lanjut ya. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 yang isinya menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat. Nah, ini saya garis tebalkan ya, saya tebalkan bahwa sosial masyarakat yang makin membaik ialah dan usia harapan hidup makin meningkat sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah. Jadi, kalau menurut undang-undang maksudnya gini, Neng. Kalau misalnya suatu negara itu maju, kalau menurut undang-undang yang mencapai tujuan bahwa ada keadilan dan kemakmuran berdasarkan Pancasila, artinya kondisi masyarakat kita itu membaik, usia harapan hidupnya dia meningkat, dan sehingga jumlah lansia juga semakin bertambah. Artinya lansia di sini lansia yang mampu hidupnya produktif. Jadi sampai sini paham ya. Jadi
tujuan dari undang-undang ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu ialah lansia yang memang dia produktif. Nah, sampai sini kalian paham nggak sih lansia yang produktif itu yang seperti apa? Halo, hai, gimana? Kurang paham, Bu. Kurang paham. Oke, jadi dikatakan lansia dapat berproduktif itu lansia yang dia dia yang sehat, dia yang mampu berperan aktif di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi dia mampu melakukan aktivitasnya sendiri meskipun dia mengalami banyak kondisi penuaan. Jadi tidak bergantung sama orang lain atau misalnya lansia masih bisa hidup apa ya? Masih dapat bermanfaat lah untuk masyarakat sekitar. Itu yang dikatakan lansia yang berproduktif. Jadi dia nggak cuman yang sakit-sakitan aja, tapi dia mampu ya bekerja, mungkin bekerja berat enggak ya, tapi kayak lebih ke mampu melakukan aktivitasnya sendiri. Itu lansia yang produktif dan yang paling ininya dialah dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Itu yang dikatakan lansia harus produktif berdasarkan undang-undang. Oke, paham ya? Ya, Bu. Oke, lanjut. Nah, ini batasan usia lansia. Ternyata lansia itu ada batasan usianya loh. Menurut WHO, WHO udah tahu ya. Jadi kalau menurut WHO itu ada middle age, itu usia pertengahan. Dikatakan middle age itu 45 sampai 59 tahun. Kalau elderly itu sudah lansia, lanjut usia. Jadi tadi ya dibilang 60 ke atas itu dikatakan lansia, 60 sampai 74 tahun. Sedangkan yang old dia memang yang lanjut usianya sudah tua, dikatakan tua itu 75 sampai 90 tahun. Sementara usia yang sangat tua atau very old itu di atas 90 tahun. Ada nggak sih yang di atas 90 tahun ya? Mungkin ada ya, tapi memang jarang sekali yang sudah mencapai usia seperti itu. Kalau menurut Depkes RI tahun 2013 mengklasifikasikan batasan usia lansia yang pertama, pralansia yaitu seseorang yang berusia antara 45 sampai 59 tahun. Sedangkan lansia dikatakan ialah yang 60 tahun ke atas. Terus ternyata Depkes juga memiliki batasan nih menurut klasifikasinya, ternyata ada lansia yang beresiko tinggi. Apa sih maksudnya lansia resiko tinggi? Seseorang yang berusia 60 tahun lebih dengan masalah kesehatan. Jadi kalau misalnya ada nenek atau kakek yang usianya 60 tahun, 60 tahun ke atas dengan masalah kesehatan, berarti dikatakan dia lansia dengan resiko tinggi. Sedangkan ada juga yang mengatakan ada lansia potensial. Ialah lansia yang mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Nah, lansia potensial ini yang tadi aku bilang ialah lansia yang berproduktif, yang masih produktif ya. Itu lansia potensial. Terus ada juga lansia tidak potensial, yaitu lansia yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain. Makanya sebenarnya tujuan tadi balik lagi kita flashback ke yang sosial menghasilkan kondisi menurut undang-undang ya, sosial masyarakat yang makin membaik dan harapan hidup yang makin meningkat sehingga jumlah lanjut usia bertambah ialah apabila lansianya itu menjadi lansia yang produktif, lansia dengan kategori lansia potensial, yaitu lansia yang mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Sampai sini kebayang nggak sih kayak gimana lansianya? Atau misalnya kalian punya pengalaman atau di lingkungan sekitar, kira-kira ada nggak sih lansia yang potensial? Kebayang, Bu. Kebayang ya, pernah lihat ya, ada yang ibaratnya udah tua, dia masih berjualan, ada yang dia masih melakukan olahraga, seperti itu. Dan next, ciri-ciri lansia.
Ciri-ciri lansia. Jadi, kayak gimana sih lansia itu? Kalian udah, kalau secara fisik, aku rasa kalian udah bisa membayangkan lah ya, kalau orang tua itu seperti apa. Tapi di sini saya bantu paparkan bahwa lansia yang pertama itu merupakan periode kemunduran. Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan psikologis. Nah, kalau misalnya dari fisik, aku rasa kalian sudah bisa melihat apa sih ciri-ciri fisik kemundurannya. Ada yang tahu nggak? Kemunduran faktor fisik pada lansia. Apakah ada yang tahu? Tidak, Bu. Jadi kalau misalnya fisik, misalnya jalannya jadi agak lambat, terus apalagi keriput, kulitnya sudah tidak kencang, itu kemunduran faktor fisik. Sudah tidak elastis lagi turgor Turgor kulitnya. kulitnya ya, Bu. Ya, betul. Terus jalannya sudah membungkuk atau yang tertatih-tatih, itu faktor fisik. Sedangkan kalau faktor psikologis, ya gimana? Gampang lupa bukan? Ya, betul. Jadi kalau yang psikologis itu ya dia gampang lupa, terus habis itu mudah tersinggung. Biasa lansia tuh mudah tersinggung ya. Itu faktor psikologis. Jadi motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran lansia. Jadi lansia itu kan sudah pasti ya, proses menua itu pasti mengalami kemunduran fisik maupun psikologis. Nah, karena ada apa ya, kemunduran ini, makanya lansia itu sebenarnya butuh loh dia motivasi. Motivasi dari mana? Ya dari orang sekitar, dari keluarganya, dari lingkungannya. Karena apa? Karena dia merasa mengalami kemunduran. Dia sudah merasa tidak berdaya lagi. Otomatis kan, apalagi faktor psikologis. Seseorang lansia itu akan merasa harga dirinya itu rendah. Kenapa dia merasa harga dirinya rendah? Karena dia merasa sudah nggak mampu berlari, sudah nggak mampu aktivitas yang berat. Otomatis kan dia pasti butuh bantuan orang lain. Jadi wajar kalau misalnya pada lansia itu mengalami yang namanya dia harga dirinya dia merasa rendah. Kadang dia pun juga merasa tersinggung, cepat merasa tersinggung. Kenapa? Ya itu tadi yang aku bilang bahwa uh, faktor fisik pun juga mempengaruhi itu. Jadi sangat butuh motivasi. Terus motivasi seperti apa sih yang dibutuhkan? Ya, dia butuh yang namanya masih dihargai, masih dibantu. Itu sangat dibutuhkan oleh lansia. Di sini ada contohnya, misalnya lansia yang memiliki motivasi yang rendah dalam melakukan kegiatan maka akan mempercepat proses kemunduran fisik. Nah, kalau di sini malah contohnya motivasi dari diri dia sendiri. Kalian ada yang pernah ke panti jompo belum? Belum, Bu. Pernah, Bu. Belum, Bu. Ada yang pernah, ada yang belum ya. Atau misalnya melihat lingkungan sekitar atau misalnya di keluarga. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau yang lansia atau orang tua yang dia nggak ada motivasi atau misalnya semangat hidup, dia yang pasrah namanya misalnya ya usia udah tua mau ngapain lagi misalnya santai-santai. Misalnya kayak gitu ya kan, dia apa-apa sudah merasa lelah, apa-apa udah merasa capek. Justru mindset yang seperti ini yang bikin justru mempercepat kemunduran fisik si lansia tersebut. Mungkin dia ngerasa gini, udah usia 70, waktunya udah istirahat. Dia jarang banget tuh yang namanya olahraga, jarang melakukan aktivitas fisik. Nah, justru lansia-lansia yang seperti ini yang justru dia makin apa ya, tingkat dia terkena penyakitnya itu lebih mudah. Kemunduran fisiknya itu lebih cepat. Jadi gitu. Tapi ada juga lansia yang memiliki motivasi yang tinggi, maka kemunduran fisik pada lansia akan lebih lama terjadi. Jadi kadang kita ada contoh gini, udah tua kok masih jualan sih? Suka lihat gak sih orang-orang tua yang pada jualan? Suka, Bu. Ya, jadi kalau orang tua yang pada jualan malah kadang ya beberapa yang saya tanyakan
kenapa sih orang tua itu pada jualan padahal dia usianya udah 70 ke atas misalnya. Itu malah kadang ada yang memang kemauan si lansia itu sendiri. Jadi ada salah satu lansia yang bilang, saya kalau misalnya nggak jualan itu badannya pada sakit-sakit. Pernah dengar nggak yang seperti itu? Pernah, Bu. Iya, jadi memang kalau misalnya justru orang-orang tua ini kalau misalnya dia berjualan atau misalnya di olahraga justru dia merasa bahwa dirinya itu kuat gitu. Nggak mudah nggak mudah capek gitu, nggak mudah lemes. Jadi makanya rata-rata lansia yang memiliki aktivitas yang banyak dia malah kemunduran fisiknya dia lambat gitu ya. Terus selanjutnya ciri-ciri lansia berikutnya yaitu lansia yang memiliki status kelompok minoritas. Jadi kondisi ini sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap lansia dan diperkuat oleh pendapat yang kurang baik. Misalnya, lansia yang lebih senang mempertahankan pendapatnya maka sikap sosial di masyarakat menjadi negatif. Tetapi ada juga lansia yang mempunyai tenggang rasa kepada orang lain sehingga sikap sosial masyarakat menjadi positif. Contohnya seperti apa ya? Ada yang tahu tidak? Contohnya apa, Bu? Kurang tahu, Bu. Contoh ya, jadi kita misalnya gini, ada yang tadi aku bilang ya, mungkin ada lansia itu yang namanya orang tua itu kan dia makin lama ada istilah orang tua itu semakin tua semakin sikapnya kayak keanak-anakan ya. Oh Pernah iya, Bu. dengar kata kayak gitu ya? Biasanya kan yang namanya orang tua itu dia akan sekuat tenaga memperkuat pendapatnya gitu. Stigmanya. Jadi justru dia yang malah menghindar atau misalnya dia yang malah isolasi terhadap masyarakat gitu. Dia nggak mau tuh yang namanya bergaul sama lingkungan sekitar. Jadinya masyarakat yang berpandangan negatif ke lansia tersebut gitu. Justru malah kan lansia sendiri sebenarnya butuh motivasi ya. Jadi memang lansia itu kadang apa ya dikucilkan lah mentang-mentang orang tua tidak mampu melakukan aktivitas, nggak mampu berolahraga. Jadi kayak lebih apa ya, lebih dikucilkan di kelompok tertentu seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Lanjut ya. Oke, ciri-ciri lansia berikutnya ialah menua membutuhkan perubahan peran. Ternyata ciri-ciri selanjutnya yang namanya lansia pasti dia akan mengalami perubahan peran. Misalnya, yang tadinya dia menjadi kepala keluarga, ya kan buat anak-anaknya mencari nafkah, justru ketika dia sudah mencapai usia lanjut dia malah justru yang menafkahinya menjadi anak-anaknya misalnya. Ya, itu namanya ya proses alamiah ya. Pasti itu terjadi di dalam keluarga. Jadi di sini maksudnya perubahan peran tersebut dilakukan karena lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Yang tadi aku bilang, yang tadinya si bapak perannya mencari nafkah, nah sekarang gantian anaknya yang mencari nafkah untuk bapaknya. Ya, jadi misalnya lagi juga lansia menduduki jabatan sosial di masyarakat sebagai ketua RW. Nah, biasanya di lingkungan kalian kalau ketua RT sama RW-nya usianya udah tua juga kan ya? Nggak terlalu tua sih, Bu. Iya. Ya, jadi maksudnya biasanya ya yang namanya ketua-ketua RW, lurah biasanya, tapi memang tidak semuanya. Artinya di sini bahwa ternyata menua itu atau sudah menjadi lansia itu pasti akan mengalami perubahan peran, ya. Terus ciri-ciri lansia berikutnya ialah penyesuaian yang buruk pada lansia. Jadi maksudnya perlakuan yang buruk terhadap lansia membuat mereka cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk sehingga dapat memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Akibat dari perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk pula. Contoh,
Lansia yang tinggal bersama keluarga sering tidak dilibatkan untuk pengambilan keputusan karena dianggap pola pikirnya kuno. Kondisi inilah yang menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan, cepat tersinggung dan bahkan memiliki harga diri yang rendah. Nah, ini tadi aku udah beberapa kali kasih contoh bahwa lansia itu beresiko memiliki harga diri yang rendah. Jadi pengalaman perlakuan lansia ini karena dinilai buruk oleh orang terdekat, oleh lingkungan, oleh masyarakat, otomatis dampaknya apa? Si lansia juga akan berdampak menjadi buruk juga gitu. Dari yang di sini mungkin dia mungkin di dalam keluarganya ya udahlah si nenek pemikirannya udah kuno, udah nggak pakai di zaman sekarang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Bisa jadi dia jadinya penyendiri, nggak mau ketemu anak-anaknya, atau malah dia cepat tersinggung, mudah menangis. Nah, itu juga bisa terjadi gitu. Oke, tadi beberapa ciri-ciri lansia ya. Pertama, ada periode kemunduran, ada sebagai kelompok minoritas, ada perubahan peran, dan ada penyesuaian yang buruk pada lansia. Dari ciri-ciri lansia, apakah punya pertanyaan kalian? Enggak, Bu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya teori menua atau teori menjadi tua. Teori penuaan secara umum menurut Lilik Marifatul tahun 2011 dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teori biologi dan teori penuaan psikososial. Yang pertama, teori biologi. Nah, teori biologi ini dibagi menjadi beberapa lagi ya. Ada seluler, ada sintesis protein, ada keracunan oksigen, sistem imun, akibat metabolisme. Nah, itu biologi. Jadi, secara teori itu bahwa lansia itu akan mengalami beberapa perubahan. Kalau menurut biologinya, itu akan ada perubahan di kemampuan selnya, hanya dapat membelah dalam jumlah tertentu. Dan kebanyakan sel tubuh itu diprogram untuk membelah 50 kali. Jika sel pada lansia dari tubuh dan dibiarkan di laboratorium lalu diobservasi, jumlah sel yang akan membelah akan terlihat sedikit. Jadi normalnya kalau misalnya kayak kita ini membelahnya itu sampai 50 kali. Tapi kalau misalnya pada lansia, proses pembelahan sel ini hanya sedikit. Itu teori biologi. Sementara teori seluler. Sementara pada perubahan sintesis protein atau kolagen, elastisitas ini berhubungan dengan kulit. Kalau misalnya kalian pernah megang kulit lansia, itu kulitnya gimana ya? Kayak keriput kayak kulit ayam, ya kulit ayam. Iya, Bu. Iya. Kulit ayam ya kayak kering, terus keriput, kayak yang udah mulai kendur. Kenapa itu terjadi? Karena memang pada lansia itu kehilangan elastisitasnya. Jadi proses kehilangan elastisitas ini dihubungkan dengan adanya perubahan kimia pada komponen protein dalam jaringan tertentu. Pada lansia, beberapa protein seperti kolagen dan kartilago dan elastin dibuat oleh tubuh dengan bentuk dan struktur yang berbeda dari protein yang lebih muda. Jadi memang pada lansia ini sintesis protein kolagennya itu sudah mulai berkurang. Jadi wajar kalau misalnya pada lansia itu mengalami kekeriputan. Gitu ya. Terus selanjutnya mengalami pada lansia itu keracunan oksigen. Jadi lansia itu kan pasti mengalami penurunan sel ya di dalam tubuh untuk mempertahankan diri dari oksigen yang mengandung zat racun dengan kadar yang tinggi. Tanpa mekanisme pertahanan diri tertentu, jadi ketidakmampuan mempertahankan diri dari toksin ini membuat struktur membran mengalami perubahan dari rigid
Jadi membran sel tersebut merupakan alat untuk memfasilitasi sel dalam berkomunikasi dengan lingkungan yang juga mengontrol proses pengambilan nutrisi dengan proses ekskresi zat toksik di dalam tubuh. Jadi karena lansia ini mengalami beberapa penurunan, jadi terkadang memang dia ya ini istilahnya tuh kayak keracunan oksigen ya, karena dia nggak mampu melakukan mekanisme pertahanan tubuhnya untuk mempertahankan diri dari zat-zat toksik ya. Terus selanjutnya secara biologi juga ada sistem imun. Pada lansia, kemampuan sistem imunnya mengalami kemunduran. Walaupun demikian, kemunduran kemampuan sistem yang terjadi dari sistem limfatik, khususnya sel darah putih, juga merupakan faktor yang berkontribusi. Jadi, sistem imun di sini perannya ada di sel darah putih. Udah tahu ya, sel darah putih perannya apa? Sel darah putih itu biasanya disebutnya dengan apa? Ada yang tahu? Trombosit bukan sih, Bu? Yang betul itu leukosit ya. Jadi kalau misalnya sel darah putih itu atau biasa yang kita sebut itu leukosit, perannya apa sebagai sistem imun tubuh. Jadi kalau misalnya tubuh kita kemasukan atau misalnya terpapar benda asing maupun itu bakteri, virus atau apapun itu, yang peran untuk menjaga sebagai apa ya? Kalau misalnya kita gambarkan itu sel darah putih kita itu sebagai benteng, sebagai tentara untuk melawan benda-benda asing yang merusak tubuh kita. Nah, sementara pada lansia, produksi sel darah putihnya itu sudah menurun. Jadi wajar aja dia lebih mudah terpapar penyakit. Jadi seperti itu. Terus teori selanjutnya menua akibat metabolisme. Nah, udah pasti metabolisme tubuhnya pasti akan menurun. Jadi sudah tidak ada lagi atau bahkan menghambat pertumbuhan dan memperpanjang umur. Jadi memang pertumbuhan metabolisme juga akan ya makin lama makin berkurang proses itu gitu. Jadi pada lansia udah nggak ada lagi proses pertumbuhan ya, karena memang sudah nggak ada lagi proses metabolisme, justru dia mengalami penurunan. Selanjutnya, nah kalau tadi teori secara biologi atau misalnya secara alamiah yang terjadi pada tubuh, sekarang teori secara psikologis. Psikologis paham ya kalau psikologis itu apa? Yang pertama itu ada aktivitas atau kegiatan. Jadi di sini seseorang di masa mudanya aktif dan terus memelihara keaktifannya setelah menua. Teori ini menyatakan bahwa pada lanjut usia yang sukses adalah mereka yang aktif dan ikut banyak dalam kegiatan sosial. Nah, jadi gini, kalau dia masa mudanya aktif, sering mengikuti kegiatan-kegiatan apapun, organisasi, kegiatan sosial, dijamin ketika dia lansianya, dia akan masih aktif pula gitu, masih merasa dirinya itu produktif. Beda kalau dengan ketika mudanya itu kayak mager-mageran. Ini banyak loh contohnya kalau di panti-panti jompo. Saya tuh ngomong ya berdasarkan kenyataan ya bahwa ketika lansia-lansia di panti jompo itu kenapa sih dia kok ada yang pup di kasur, pipis di kasur. Ternyata memang masa mudanya dia manja. Jarang yang namanya dia mau melakukan aktivitas fisik. Otomatis ketika tua, ketika sudah berumur ya katakanlah umur masih 50 tahun aja dia udah manja. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ototnya sudah lemas. Karena kalau otot yang sudah jarang dilatih itu akan mengalami apa? Penurunan kerja ototnya, dia akan mudah capek, mudah lelah, nah seperti itu. Jadi kalian nih masih usia muda, gak usah mager-mageran ya, karena ya nanti dampaknya akan berasa ketika di hari tua. Terus selanjutnya kepribadian berlanjut. Jadi dasar kepribadian atau tingkah laku tidak berubah pada lanjut usia. Identiti pada lansia yang sudah mantap memudahkan dalam memelihara hubungan dengan masyarakat, melibatkan diri dengan masalah di masyarakat, keluarga, dan hubungan
interpersonal. Jadi kalau misalnya dia sudah memiliki peran, jadi hubungan di masyarakat itu ya udah paham lah, sudah bisa menilai, jadi sudah tahu identitas lansia tersebut gitu. Jadi kalau perilaku sama tingkah laku itu nggak akan berubah ya. Gitu. Jadi dasar kepribadian atau tingkah laku tidak berubah pada lanjut usia. Jadi identitas pada lansia yang sudah mantap memudahkan dalam memelihara hubungan dengan masyarakat. Jadi kalau emang dia yang udah terkenal ramah, ya udah dia dikenal masyarakatnya, oh ternyata si kakek ini nih ramah nih, baik orangnya. Seperti itu. Beda yang ketika masih mudanya dia ya udah menyendiri, ya udah tuanya dia makin menyendiri lagi. Gitu. Jadi kepribadian berlanjut maksudnya seperti itu. Ada pertanyaan? Insya Allah enggak, Bu. Udah, Bu. Oke, tidak. Terus selanjutnya teori pembebasan. Di sini maksudnya apa? Jadi teori ini menyatakan bahwa dengan bertambahnya usia seseorang secara pelan tetapi pasti mulai melepaskan dirinya dari kehidupan sosialnya atau menarik diri dari pergaulan. Benar atau tidak? Kalian kalau misalnya lihat di lingkungan sekitar atau di keluarga kalian, semakin usia itu tuh, semakin dia usianya bertambah, dia akan semakin mengurangi kegiatan sosialnya di lingkungan dia, benar atau tidak? Jadi sebenarnya itu normal ya. Kalau misalnya pada lansia itu mulai menarik diri, melepaskan diri dari kehidupan sosialnya ya normal, asalkan dia mampu mampu beradaptasi gitu. Jadi ternyata dia merasa dia nyaman gitu dengan menarik diri dari lingkungannya, dia merasa nyaman di sini. Oke. Sampai sini di teori psikologis paham ya? Iya, Bu. Oke. Nah, ini merupakan perubahan apa aja sih yang terjadi pada lansia? Jadi semakin bertambahnya umur manusia itu terjadi proses penuaan secara degeneratif yang akan berdampak pada perubahan-perubahan pada diri manusia. Yang tadi kita udah bahas nih bahwa lansia itu akan mengalami penuaan, akan mengalami penurunan. Pasti kalau udah mengalami penuaan, mengalami penurunan, otomatis akan berdampak terjadi perubahan yang baik fisik, kognitif, perasaan, sosial maupun seksual. Perubahan fisik. Nah, pertama tadi aku udah singgung apa sih fisik yang terlihat pada lansia. Nah, di sini dibahas lagi nih, ternyata sistem indera pendengaran. Makanya bisa dilihat, bukan dilihat ya. Kalau kita kenal tuh lansia tuh istilahnya budek. Ya, kalau bahasa kasar tuh budek atau tuli. Semakin tua tuh semakin budek. Ternyata ya memang wajar gitu lansia mengalami perubahan itu gitu. Jadi gini, dari beberapa yang saya paparkan bahwa lansia itu kan mengalami penurunan, dan penurunan itu normal adanya sesuai dengan tahapan usianya. Tapi yang tidak normal ketika lansia itu tidak bisa memperdayai dirinya, yang dia tidak berproduktif. Nah, bukan tidak normal sih ya, yang akan memiliki dampak buruk gitu kalau dia tidak mampu memperdayai atau tidak dapat motivasi dari lingkungan sekitarnya. Kalau yang tadi pasti dia mengalami kemunduran pendengaran, itu udah pasti. Terus sistem integumen tadi kita udah bahas ya, dia akan tidak elastis, kering, kendur, berkerut, akan mengalami atrofi. Atrofi itu apa? Atrofi itu pengecil. Begitu juga dengan sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal udah tahu itu apa? Saraf ya, Bu? Ya, jadi kalau misalnya sistem integumen itu kulit, kalau sistem muskuloskeletal itu dia tentang otot dan tulang. Jadi pada lansia, otot dan tulangnya itu akan mengalami penurunan juga. Makanya suka ada yang lansia jalannya bungkuk,
dia sakit kalau misalnya jalan, ya karena memang di sini sudah mengalami penurunan. Terus selanjutnya perubahan fisiknya pada kartilago atau jaringan persendian. Nah, ini biasanya dia rentan nih terhadap asal jalan sedikit, misalnya lututnya udah sakit, sendinya udah sakit, atau istilah pinggangnya encok. Nah, karena memang pada tahap ini dia mengalami penurunan. Tulang otot tuh sebenarnya sama sendi tuh masuknya di muskuloskeletal ya. Nah, ini fungsi organ. Jadi nggak cuma itu aja ternyata. Kalau yang tadi kan dilihat secara fisik ya. Nah, kalau di sini kita lihat seperti kardiovaskuler. Pada sistem kardiovaskuler, ada yang tahu sistem kardiovaskuler itu apa? Peredaran darah bukan? Kardiovaskuler ada yang tahu? Kardiovaskuler itu jantung. Ya, kalau misalnya kalian ingat belajar anatomi fisiologi itu, kalau kardiovaskuler itu dia sistem jantung. Jadi massa jantung itu bertambah. Vertikal kiri mengalami hipertrofi dan kemampuan peregangan jantung berkurang karena perubahan pada jaringan ikat dan penumpukan limfosit. Jadi otomatis dia jadi kalau misalnya pada lansia, kalian pernah tensi lansia belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Udah belajar tensi? Mengukur tekanan darah? Sudah, Bu. Udah. Kalau misalnya pada lansia itu akan mengalami apa? Hipertensi ya. Jadi dia tekanan darahnya akan apa? Tinggi gitu. Karena sistem kardiovaskuler jantungnya dia akan lebih kuat, lebih sekuat tenaga memompa jantung. Jadi makanya pada sistem kardiovaskulernya biasanya tekanan darah pada lansia itu biasanya tinggi. Nah, selanjutnya perubahan pada respirasi. Respirasi itu apa? Ada yang tahu? Pernapasan. Ya, betul. Jadi kalau misalnya pada lansia pernafasan, kalau kalian mengukur tanda-tanda vital pada lansia atau pada siapapun, usahakan dalam kondisi yang tenang. Karena kalau misalnya lansia itu otomatis pernafasannya juga dia akan semakin cepat, tekanan darahnya akan tinggi. Nah, kalau misalnya lansia kayak buru-buru baru sampai kalian udah TTV, nah hasilnya akan makin tinggi. Ya, gitu. Terus lanjutnya pencernaan dan metabolisme. Di sini perubahan yang terjadi apa sih? Dia akan kehilangan gigi. Betul ya. Terus indera pengecap menurun. Makanya biasanya pada lansia itu dia nggak bisa tuh nggak bisa ngebedain asin manis. Terus ada rasa lapar juga menurun. Ya, nggak nafsu makan biasa pada lansia. Hatinya akan semakin mengecil dan menurunnya tempat penyimpanan. Berkurangnya aliran sehingga akibatnya apa? Berkurangnya aliran darah. Ya, makanya biasanya kalau udah berkurang aliran darah, respirasinya dia juga terganggu karena metabolismenya sudah mengalami penurunan. Karena kan hasil dari metabolisme itu menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu kan akan mengalir ke seluruh tubuh apabila dia dibawa oleh darah. Nah, apabila berkurangnya aliran darah, sudah pasti dia akan mengalami penurunan oksigen, makanya respirasinya juga mengalami gangguan. Selanjutnya sistem perkemihan. Pada sistem perkemihan terjadi perubahan yang signifikan. Banyak fungsi yang mengalami kemunduran, contohnya laju filtrasi, ekskresi, resorpsi oleh ginjal. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat atau punya pengalaman lansia itu suka ngompol, pernah lihat? Pernah, Ya. Bu. Jadi kenapa? Karena memang otot sfinkternya, jadi kalau misalnya pada di sistem perkemihan itu di lubangnya kalau bisa kita sebut itu orificium ureter itu atau lubang itu kan harusnya ada sistem otot yang mengatur
oh ada rasa pengen kebelet nih misalnya, atau misalnya ingin ditahan. Nah, biasa pada lansia itu sudah tidak berfungsi lagi. Bahkan makanya kadang ada yang dia lansia itu nggak bisa nahan pipisnya sampai ke kamar mandi. Ya, jadi itu akibatnya. Jadi karena penurunan-penurunan itu yang lansia itu nggak bisa menahan. Ada yang dia mau ngompol, ada yang dia nggak bisa nahan pipis sehingga ke kamar mandi. Selanjutnya, nah ini perubahan kognitif. Nah ini udah tau lah ya, memori daya ingatnya, makanya istilah lansia pikun, karena memang memorinya, kognitifnya juga sudah menurun. IQ-nya juga sama, ya pada lansia sudah mampu tuh penurunan rasa, motivasi belajarnya dia juga menurun, karena untuk kemampuan dia belajar dan mencerna mencerna sesuatu pemikiran itu sudah mengalami kesulitan. Makanya biasakan kalian dari sekarang itu menjadi usia muda yang kritis. Karena apa? Usia muda kritis, semakin dia sering belajar, maka ketika dia lansia atau ketika seseorang itu tua, dia akan mampu menggunakan pemikirannya dengan tepat gitu. Terus mampu pada ini juga mengalami kurang pemahaman, ya, pemecahan masalah, terus pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan kinerja. Otomatis di sini akan mengalami. Jadi kalau misalnya ciri pada perubahan kognitif ini tidak akan signifikan mengalami gangguan apabila ketika dia usia mudanya sudah terbiasa, sudah dilatih. Misalnya dia mudanya biasa membaca, itu akan meningkatkan kognitifnya. Atau misalnya biasa berlatih, dia akan mudah memecahkan masalah. Beda dengan ketika usia mudanya malas-malasan. Dia tidak akan mampu membuat suatu keputusan atau memecahkan masalah. Dia tidak mampu. Dia nggak mampu untuk melakukan sesuatu untuk problem solvingnya juga dia nggak bisa. Jadi itu. Jadi kesimpulannya dari perkuliahan hari ini, pada lansia itu pasti akan mengalami penuaan, pasti dia akan mengalami menua, pasti dia akan mengalami kemunduran. Karena segala apapun yang ada di dirinya itu akan mengalami kemunduran, dan itu wajar. Wajar apabila dari kemundurannya ini dia masih melakukan aktivitas, masih mendapat dukungan sosial, masih mendapat motivasi sehingga lansia tersebut itu produktif. Nah, cita-cita dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu akan tertuju, sehingga tadi di awal mana ya? Nah, sosial masyarakatnya akan menjadi baik, usia harapan hidupnya juga akan semakin meningkat. Dikatakan negara maju juga lanjut usianya juga makin bertambah. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Insya Allah enggak, Apakah Bu. ada pertanyaan? Insya Allah enggak, Bu. Enggak ya. Oke. Kita selesainya sampai jam 18.40. Berarti untuk sekarang kita break dulu aja ya. Nanti kita lanjut lagi. Iya, Bu. Oke, nanti istirahat sekalian sholat maghrib dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sudah istirahatnya semua? Sudah, Bu. Makannya sudah? Sudah, Bu. Oke. Ini ada yang baru masuk ya? Nanti linknya silahkan kalian klik dulu. Nanti silahkan itu Google Form, nanti kalian absensi di situ ya. Baik, Bu. Oke, setelah tadi sudah saya paparkan materinya, nanti kalian akan saya kasih tugas ya. Tidak apa-apa kan ya? Jadi silakan kalian cari tentang masalah kesehatan apa saja yang terjadi pada lansia. Oke, jadi nanti kalian tugasnya, saya mau kalian nanti tugasnya ditulis tangan aja ya, nanti kirimin ke WA saya hasilnya di foto. Gimana? Baik, Keberatan Bu. atau tidak? Tidak, Bu. Oke, sengaja tulis tangan, gak apa-apa, saya cuma mau pertemuan awal aja kok kayak gini. Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan ketemu, nanti mungkin saya akan ke sana ya. Offline, Bu. Iya, offline. Oh iya, nanti saya kasih nomor saya kali ya. Tunggu sebentar. Iya, Bu. Ini ada nomor saya, nanti silahkan kalian bikin grup aja yang isinya nanti ada saya, jadi kita kalau misalnya mau sharing tentang keperawatan gerontik kita bisa lebih mudah gitu. Kalau misalnya kayak ada tugas nanti dikirim di grup itu aja. Iya, baik, Bu. Oke. Mungkin nanti kameranya bisa dibuka, cuma buat foto aja kok, buat bukti. Bu pada keluar, Bu, orangnya, Bu. Udah pada keluar ya? Iya, Bu. Walah. Ya udah deh, gak apa-apa deh. Ya udah, Puji nanti sampaikan aja ya, nanti silahkan Ya, Bu. dibikin grup ya. Iya, Bu. Nah, demikian pertemuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Ya.